Bina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bu, beserta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini bisa ngaji kembali di pengajian sore Rebo sore Majelis Ar-Raudhah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa istiqomah dalam kebaikan selama-lamanya sampai akhir usia nanti, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ada dua hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, innamal a'mal bil khawatim. Ya. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Yang kedua, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Jadi kalau niatnya salah ya, hasilnya juga salah. Kalau sudah diamalkan tapi ujungnya salah, nanti hasilnya juga salah. Maka yang namanya istiqomah itu ya dari awal benar sampai akhir benar. Dan kita setiap sholat disuruh minta ihdinas siratal mustaqim. Itu makanya saking mulianya istiqomah, ya mulianya istiqomah. Innamal a'mal bil khawatim. Ini yang jarang dibahas. Kalau innamal a'malu binniyat sudah sering dibahas. Amal itu tergantung pamungkasnya. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Pernah buat roti, Bu? Pernah? Ya terserah roti apa ya. Pernah kan ya? Pernah. Masak nasi? Pernah. Oh, tiap hari masak nasi. Baiklah, ini masak nasi jadi contoh. Nasinya rojo lele, berasnya itu. Bagus atau enggak bagus? Rojo lele super. Bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Kompor gasnya harganya 10 juta. Itu bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Dapurnya harganya 500 juta. Masya Allah, semuanya lebih semua ini. Bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Kemudian dandangnya itu ya serba elektrik. Sekarang ada Magicom dan lain sebagainya itu ya. Rata-rata harganya kan 300-400 ribu. Ini ibu pakai yang harganya 20 juta. Masya Allah, super lebih, enggak apa-apa. Maksudnya semuanya bagus gitu ya. Alatnya bagus, berasnya bagus. Kemudian masaknya, ya ini boleh atau tidak masih perdebatan ulama. Pakai air zam-zam. Dia beli air zam-zam, dibuat menanak nasi karena pengen makan nasi zam-zam. Pengen makan nasi zam-zam. Masih perbedaan pendapat ulama, itu boleh atau tidak. Ada membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena air zam-zam itu untuk diminum. Ya, bahkan sebagian yang mengatakan kalau ada air yang lain, air zam-zam dikonsumsi untuk wudhu boleh atau tidak. Nah, itu menjadi pembahasan ya. Kalau boleh mana yang lebih utama, ya jadi pembahasan. Saya nggak akan bahas itu. Intinya jenengan pakai air lah, misal bukan air zam-zam, airnya 1 botol harganya 1 juta. Udah. Airnya bagus. Berarti ini persiapannya udah bagus belum nih? Bagus. Ilmunya ibu udah belajar dan sudah pengalaman. Betul?
ujung-ujungnya ibu tertidur, akhirnya gosong. Nah, berarti hasilnya bagus atau jelek? Gara-gara apa? Ketiduran. Jadinya jelek. Nah, katanya kalau magicom Mbak Isa gosong. Karena ada otomatis. Otomatisnya rusak. Udah ngeyel saya. Harga 20 juta otomatis rusak. Kalau nggak ketiduran berarti bergantung sama otomatis. Kok kebetulan otomatisnya rusak? Habib Novel dilawan. Ngeyel ya. Otomatisnya rusak. Akhirnya gosong gitu. Nyesel atau nggak nyesel? Beras mahal, air mahal, pas dibutuhkan lapar, nasinya gosong, song. Keras gak bisa dimakan. Nyesel atau gak nyesel? Nyesel. Kalau urusannya nasi bisa beli atau bisa masak lagi. Betul? Sholat ini. Ibu sholat, imamnya hafal Al-Quran 30 juz, suaranya mirip bidadari. Ya mirip sudah. Walaupun mirip tuh berarti nggak sama ya. Mirip. Ya bedanya ya jauh sih ya. Saking enaknya gitu. Ini ibu-ibu dapat imam perempuan ngimami perempuan. Suaranya merdunya luar biasa. Ngaji ibu menikmati nggak kerosok. Brebes mili. Brebes mili itu bahasa Jawa. Bukan Brebes Tegal sana bukan ya. Brebes mili ini air mata keluar terus nggak berhenti nangis gitu ya nangis. Kemudian ibu merasa berada di alam lain, nggak merasa hidup di dunia. Beban-beban hilang semua. Tapi waktu atahiyat akhir, ibu keluarkan gas suaranya, Masya Allah. Saya mau nanya, sholatnya rusak atau enggak rusak? Rusak atau enggak rusak? Rusak. Ya kalau sholat masih bisa wudhu diulangi. Betul? Iya. Lah kalau hidup ujungnya yang rusak. Naudzubillah min dzalik. Awalnya bagus, ya. Ujungnya rusak. Naudzubillah min dzalik. Ngeri itu ya, mengerikan luar biasa. Nah, gimana caranya biar ujungnya nggak rusak? Caranya ya tetap waspada. Jangan bergantung sama tadi mesin yang kalau udah matang otomatis mati. Mesin juga bisa rusak. Betul kan ya? Jangan mengandalkan saya udah bagus. Nah, kalau perutnya nggak dijaga ya katanya buang gas. Kalau makannya nggak dijaga nanti ya ternyata kelamaan sholatnya ya akhirnya batal di tengah jalan. Gara-gara perutnya bermasalah. Caranya berarti tidak boleh bergantung pada apapun. Nggak boleh bersandar pada apapun. Bergantung pada apapun nggak boleh, bersandar pada apapun tidak boleh. Caranya cuma satu, setiap saat tarikan dan hembusan nafas at-tabarri minal haul wal quwwah, melepaskan diri dari merasa punya kekuatan. Jadi betul-betul menyadari aku gak iso opo-opo, gak duwe opo-opo. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa. At-tabarri minal haul wal quwwah. Hatinya begitu terus. Saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak punya apa-apa. Disadarkan terus, aku gak bisa apa-apa, aku gak punya apa-apa. Nomor satu itu, at-tabarri minal haul wal quwwah. Dan bersandar hanya pada yang Maha Esa. Yang Maha Esa, satu, qul huwallahu ahad. Aku cuman punya Allah. Aku cuman punya Allah. Yang kuandalkan hanyalah Allah. Nah kalau udah begitu, Masya Allah, gak akan ngomong aku punya sholat kok. Gak akan ngomong begitu. Ngomongnya, ya Allah tolong terima sholatku. Ya, gak akan ngomong aku punya majelis kok. Gak akan ngomong begitu. Ngomongnya akan, ya Allah tolong terima majelisku.
Nanti nggak akan ngomong aku punya sedekah yang banyak, enggak. Ngomongnya apa? Ya Allah, tolong terima sedekahku. Nanti nggak akan ngomong saya akan hadir majelis, enggak. Ngomongnya ya Allah, beri aku kekuatan untuk hadir majelis. Selalu tiap saat, tiap detik bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begitu, insya Allah husnul khatimah. Makanya doanya orang-orang soleh itu kalau husnul khotimah nggak pernah ngandalkan dirinya. Cek tuh. Kalau baca rotibul haddad atau rotib yang lain, ujung-ujungnya terakhir ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berkat orang-orang soleh itu yang terdahulu, berkat istri Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW, berkat Rasulullah SAW, tolong beri aku husnul khatimah. Intinya selalu bergantung, ya, bergantung kepada Allah Ta'ala. Lewat apa? Melepaskan diri dari punya sesuatu, justru minta tolong doanya orang lain, mintakan sama Allah. Ya Allah, semoga berkat kebaikan hamba-hambamu yang soleh, engkau mau beri saya husnul khatimah. Gak ada sombong. Nah, orang yang ada sombong, sombong tingkat paling kecil, ya, tingkat paling kecil itu sombong dengan dirinya sendiri, merasa bisa, itu sombong itu. Contoh, jalan ke pintu itu, merasa sanggup jalan ke sana, itu udah sombong itu. Merasa gagah, merasa kuat, jalan tuh 5 langkah, aku iso, itu sombong. Kesombongan yang gak disadari oleh orang banyak. Tapi kalau orang-orang soleh enggak, mau bangun saja udah bismillahirrahmanirrahim, bismillah dulu, ya, minta tolong sama Allah. Nah, banyak orang dapat su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, meskipun tampaknya hidupnya baik-baik, karena dalam hatinya ada yang gak baik. Tapi hati ini yang tahu kan cuma dirinya sama Allah, ya. Kita sama Allah. Di hatinya ada yang gak baik. Apa yang gak baik itu? Rumongso biso. Kata orang Jawa, ojo rumongso biso, biso rumongso. Dia merasa bisa. Aku, saya, yang keluar cuman saya. Pengalaman, ya, berdasarkan sejarah, orang yang meneriakkan sing iso aku sing iso, mesti remuk, mesti hancur. Contoh, mbah-mbahe setan, iblis, ya, mbah-mbahe setan, pemimpinnya semua setan, setannya para setan, yaitu iblis. Iblis itu kurang apa? Kalau dilihat amal solehnya, dulu tuh iblis adalah hamba yang banyak amal soleh. Baca sejarah iblis, udah pernah baca? Jangan, kurang kerjaan. Ya, masih banyak sejarah lain yang perlu dibaca kok. Kita baca sejarah iblis dulu, ya. Ya, kita ambil sejarah iblis dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Udah itu aja, nggak usah diperpanjang. Iblis itu dulu dalam kelompok malaikat, nggak nanggung-nanggung loh. Mau di kelompok malaikat saja bisa dibuang sama Allah kok. Kumpulannya malaikat, bayangkan loh, bersama para malaikat. Kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Akhirnya iblis dibuang atau enggak dibuang? Dibuang. Dibuangnya ado atau pol? Pol. Dibuang dari rahmat Allah. Padahal wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang sama rahmat, iblis jangan dapat. Iblis enggak boleh dapat rahmat. Berarti iblis itu waduh hepol, dibuang sejauh-jauhnya. Gara-gara apa? Padahal tadinya iblis itu baik, kumpulannya malah malaikat. Ya, bahkan ketika disuruh sujud pada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu berada bersama para malaikat. Alamnya alam langit, gak nanggung-nanggung. Tapi sama Allah Ta'ala dilaknat, diusir dari rahmat Allah gara-gara iblis rumongso. Saya ini iblis lebih baik dari Adam tanah, aku api. Moh itu anak baru lahir kok sudah saya yang
udah lama disuruh sujud menghormati dia, tidak mau. Iblis emoh, gak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iblis mengandalkan sesuatu, merasa punya sesuatu. Hasilnya apa? Diusir, dilaknat, bahkan dijadikan musuhnya orang-orang baik sampai kapanpun juga sampai datangnya kiamat. Terus iblis dimasukkan ke neraka abadi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti posisi orang yang sombong itu bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Dan sombong tuh enggak kelihatan loh. Kalau udah aksi baru kelihatan. Orang sombong tuh kadang meseman loh. Gimana kabarnya? Masya Allah. Sehat ya Bu? Iya, meseman. Tapi sombong di hatinya, nanti keluarnya kalau pas kecentil, tik, kecentok, tuk, kebentur sesuatu, keluar sombongnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang-orang yang kelihatannya baik, tapi kok ujungnya jelek, na'udzubillah min dzalik, ya itu rahasianya adalah di hatinya ada kesombongan. Gak bersandar sama Allah, tapi dia menunjukkan aku, isoku, aku bisa, aku mampu. Na'udzubillah min dzalik. Contoh berikutnya, turunannya iblis. Itu iblis. Mesti orang yang punya sombong itu ya, su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Saya ngomong begini ya takut loh ya. Jangan kamu kira aku ngomong begini gak dak-dikduk. Saya ya dak-dikduk, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan ya entek sombongnya, gak pakai repot, nanti meninggalnya husnul khotimah setelah ibu-ibu meninggal duluan. Ya, ibu-ibu panjang umur semua, tetap ibu-ibu panjang umur, fitoatillah sehol afiyah gitu kan ya. Ibu meninggal duluan, terus saya nyusul belakangan. Gitu kan ya. Betul, saya ngalah lah, ibu duluan aja. Kalau bab mati KPK ono sing gelem awal ya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Contoh berikutnya, ya contoh berikutnya. Ujungnya jelek. Ya, saya mau ngomong tapi ya enggak enak. Mau ngomong enggak enak, tapi harus diomongkan ya. Kalau enggak diomongkan nanti kita tidak belajar. Enggak belajar. Kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu orang yang ikut perang sama Nabi SAW. Ikut perang. Masa nanti ketentuannya terserah Allah ya, itu Allah yang ngatur, kita nggak boleh. Tapi kita belajar dari ilmu hadis. Ada satu orang yang ikut perang. Ketika tengah-tengah perang, Nabi mengatakan SAW, ini ya penghuni neraka. Padahal orang ini perangnya luar biasa, hebat. Di kelompok muslimin, perang bareng Nabi Muhammad SAW di kelompok muslimin, Nabi bilang ini tempatnya neraka. Yang kalau tadi iblis bareng malah malaikat. Yang ini bareng Nabi, kurang apa? Bareng Nabi loh, perang dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, orang ini tempatnya neraka. Oh, yang hebat ya Nabi Muhammad SAW. Orangnya masih hidup, masih perang di kelompok muslimin. Ya, sudah dibilang tempatnya di neraka. Gigih perangnya. Ada sahabat yang penasaran. Dibuntuti. Jadi kalau waktu perang itu sahabat yang satu ini di sebelahnya tuh. Deng sebelahnya. Sahabat dia sempat gumun. Ini orang hebat kok dibilang Nabi tempatnya di neraka. Tapi gak mungkin Nabi keliru gitu. SAW. Gak mungkin Nabi keliru. Akhirnya yang hebat tadi kena luka. Lukanya banyak. Jatuh tersungkur. Terus gak kuat nahan lukanya, akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Dibahas sama ulama. Nah, kenapa ini orang baik kok ujung-ujungnya bunuh diri? Kenapa seperti itu? Maka ulama menjawab, zahirnya baik, tapi hatinya gak ngerti. Ketika perang itu memang niat untuk i'la kalimatullah, meninggikan nama Allah, atau untuk menunjukkan sesuatu. Nah, karena perkara hati yang tahu hanya Allah, kita gak boleh menghakimi dan menghukumi.
Ulama cuman bisa kira-kira. Kira-kira sebabnya adalah karena hatinya dan zahirnya berbeda. Hatinya dan zahirnya berbeda. Ketika zahirnya baik, hatinya salah tadi itu, naudzubillah min dzalik, yang muncul di akhir adalah yang di hati. Yang muncul yang di akhir adalah yang di hati. Makanya akhir zaman ini kita harus jalannya dua-dua. Zahirnya baik, hatinya harus jauh lebih baik. Nah, yang nomor satu harus dibersihkan dari hati yaitu sombong dulu, sombong. Sombong terus sama sok, bedanya apa ya? Hah? Sombong, sok, kemudian perasaan tidak mau dikalahkan, egois, tidak mau dikalahkan, tapi bukan karena Allah loh ya, karena dirinya, diamuk marah. Mirip siapa ini? Ibu-ibu kalau dimarahin suami marah enggak? Nah ya marah. Berarti punya ego enggak, Bu? Punya. Nanti dilihat itu marahnya memang karena Allah atau marahnya karena pegel. Contoh ya. Contoh mau berangkat pengajian, sudah dandan wayu, masya Allah, rapi. Suaminya bilang gak usah berangkat, di rumah saja, buatkan saya kopi. Ibu ngeyel, ya mangkat, gak usah, di sini saja, buatkan saya kopi. Terus ibu tidak berangkat sama cucu. Ya, buatkan kopi, moh gak dewe. Masya Allah. Ada enggak orangnya? Masya Allah ngaku semua. Nah, ini namanya ego. Mestinya tambah senang toh. Alhamdulillah mas saya udah niat, sudah dandan berangkat ngaji. Lah kok mbok larang, gak usah kudanan, gak kehujanan, pahala dapat. Mau apa? Kopi, pijet, siap semuanya. Gak rekoso ya. Butuh dikeloni, ayo, masya Allah. Ini ibu-ibu langsung pahalanya naiknya luar biasa. Kenapa? Egonya dikalahkan. Tapi perempuan yang model terakhir saya sebutkan ini, masya Allah, seperti mencari jarum di tumpukan pasir. Bukan lagi jerami, di padang pasir jarum jatuh, golek wangele pol. Betul ibu-ibu? Alhamdulillah pemirsa, pelakunya sadar. Ya pelakunya sadar. Nego nih, ego sama sombong ini yang dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu. Makanya saking baiknya Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang baik, saking baiknya Allah sama orang-orang yang baik, biar orang yang baik itu tidak su'ul khotimah, biar tidak su'ul khotimah, biar husnul khotimah, maka nanti egonya akan dibenturkan. Egonya akan dibenturkan. Contoh, sombongnya akan dibenturkan. Ibu sombong, setiap masalah aku bisa selesaikan. Gaya, aku iso. Kasih masalah sama Allah Ta'ala, gak sadar-sadar, mau aku iso. Gaya lagi, selesai masalahnya lo, bisa kan aku sombong deh. Masalahnya dinaikkan sama Allah, lebih besar lagi. Wah aku bisa. Belum sadar juga dia, kasih masalah lagi sama Allah. Maksudnya biar sadar kamu nggak bisa tuh, minta tolong sama aku. Sombong, wah aku iso. Perkiraan ini, perkiraan itu. Wah, saking sayangnya Allah akhirnya dikasih masalah yang semua perkiraannya nggak mungkin bisa nolong dia. Dintekno sama Allah Ta'ala. Masya Allah, entek resi. Terakhir bengok, Gusti, ya Allah, aku tidak bisa. Malaikat ngomong, sadar. Akhirnya sadar. Sombongnya hilang. Itu biasanya ada tuh, nih ibu-ibu yang agak cantik tuh, aku akan menikah dengan pria tampan. Teko sing lamar rodo elek, sorry gak level. Masya Allah, sombong. Tapi nolaknya sama sombong gitu loh ya. Welek ngono arep dalu aku wayu.
Aku cantik kok mau diminta sama dia. Tolak. Datang satu lagi, ya, rodok ganteng titik, tapi melarat. No. Tolak. Sombong ya, karena sombong. Ingat ya, alasannya karena sombong. Aku ayu, saya cantik, gak layak sama dia. Jaga, pengen ini ganteng. Gak sadar umurnya nambah. Akhirnya jadi perawan bosok ini. Gak lagi perawan tua, perawan bosok. Karena dia nolak. Sama Allah Ta'ala diajar akhirnya. Setiap orang ganteng lihat dia ngomong, welek. Gentenan. Dia suka sama orang ganteng mengatakan, yang muda-muda banyak. Ngapain saya dapat kamu yang tua? Pedes omongannya. Sakit ya. Sakit. Terakhir sadar, ya Allah, sepelek gak apa-apa Gusti. Sementing rabi, ya Allah, tolong saya. Saya dulu sombong pamer ayu, ternyata ayuku gak laku. Ayu saya gak laku. Ya Allah, tolong saya, beri saya jodoh. Akhirnya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kok disayangi Allah begitu. Jadi kalau jenengan kena masalah macam-macam itu ya alhamdulillah, tanda disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dikasih masalah itu. Ibtalah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yang rodok member zaman sekarang dikasih masalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memberi dia masalah. Biar apa? Biar belajar ngilangkan sombongnya itu lu. Nah, makanya kenapa para ulama, orang-orang soleh itu kalau kena masalah kok enteng aja, gampang selesai, atau enggak kerasa apa-apa. Kenapa? Enggak punya sombong kok. Sombongnya itu hilang. Jadi kena masalah lain urusannya, menghapus dosa, mengangkat derajat untuk itu. Nah kalau kita bab yang mana dulu nih, menghapus dosa, mengangkat derajat, atau ngajari gak sombong? Ngajari gak sombong. Makanya nomor satu kita belajar dulu. Daripada diajari, lebih baik belajar. Daripada diajar, lebih baik sadar. Enak mana? Diajar atau sadar? Nah, sadar. Sebelum diajar, sadar dulu. Karena kalau nggak sadar akan diajar. Selalu begitu. Jadi orang yang menyombongkan sesuatu, ujung-ujungnya pasti hancur. Tidak mungkin tidak. Ibu kasih contoh di dalam kehidupan ini, cek masing-masing, cek diri masing-masing ya. Nantilah ketemu. Iya bener. Aku harus tahu. Iya saya udah pernah. Oh iya betul tuh. Oh iya ini pemirsa ya, ada yang merasa, oh itu saya Beb. Oh ya Allah, ternyata begitu ya Beb ya. Baru sadar gitu. Oh iya saya Beb, betul. Masya Allah. Jadi Allah sayang sama saya Beb. Iya. Kau udah tahu, nanti akan berubah masalahnya. Akan selesai. Hidupnya jadi enak, enteng, lapang karena paham. Ternyata Allah pengen kita itu cuman kenal sama Allah, minta tolong sama Allah, deket-deket sama Allah, mengemis kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jelas? Monggo diunjuk. Tidak apa-apa. Punyamu habis, punyaku masih utuh. Harus tak minum. Monggo. Alhamdulillah. Rezeki saya nggak minta loh nih, datang sendiri. Alhamdulillah. Gak minta sama panitia maksudnya. Kalau sama Allah saya minta terus. Saya tuh kalau minta sama Allah ngalem loh. Ya Allah beri saya rezeki berlimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah. Ya, tidak mendatangkan siksa, memasukkan ke dalam surga. Enak toh? Enak. Jenengan kan tidak. Kalau minta kan rodok mikir, ya Allah. Ya nggak usah banyak-banyak, yang penting dapat. Jaluk kok gak cetha gitu ya, gak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Jam berapa ini? HP saya cas.
Saya tambah sedikit ya. Ya, tambah dikit boleh? Jangan banyak-banyak. Nanti Bu Sehah jadi bahagia. Contoh ya, contoh. Fir'aun sombong enggak? Sombong ya. Sombong pakai banget. Ujung-ujungnya mati atau enggak mati? Ya, kabeh yo mati. Enggak cuma Fir'aun, kabeh juga mati. Maksud saya begini, matinya itu ketika dia dalam keadaan biasa atau dalam keadaan menyombongkan diri. Jadi titenono, wong sombong ki matine pas sombong. Wis rasakno. Sakno ya. Orang sombong matinya ketika sombong itu untuk menghinakan kesombongannya. Fir'aun itu sombong, pamer kekuasaan, pamer senjata, pamer pasukan, pamer kehebatan. Matinya waktu memamerkan semuanya dan sepele sama tongkat. Tuk. Laut terbelah. Fir'aun tetap ngeyel ya, Fir'aun tetap ngeyel sama Allah, diuruk segoro. Masya Allah. Ya, ditutup lautnya, Fir'aunnya tenggelam, ditenggelamkan dengan air laut yang luar biasa. Sepele cuman tongkat dipukulkan, tuk belah. Kalahnya cuman seperti itu. Orang sombong itu ngalahkannya nggak usah repot. Tuk selesai. Kun fayakun. Nah, ini ilmu tapi dirasakan saja, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan nanti berarti jangan harus sombong dulu. Jangan. Dirasakan saja. Sakit mana? Dijorok. Dijorokan itu bahasa Jawa ya. Didorong, nggak enak didorong. Dijorokan itu didorong. Ya, push. Ya, dipus, didorong, dijorokkan. Ya, bukan jorok ya. Lain bahasa Jawa, dijorokkan tuh didorong. Ibu, saudara, Anda, saya, kita, naudzubillah min dzalik, didorong seseorang. Didorong. Tapi di lantai biasa didorong, terus jatuh tersungkur, sakit nggak? Sakit. Nah, kalau ada orang didorong dari lantai 60, sakit atau sangat sakit? Sangat sakit. Tapi yang dorong itu ngajaknya begini, mau nggak saya ajak? Kemana? Jalan-jalan. Kemana? Ya rooftop, lantai 60 hotel tertinggi di planet A. Ditunjukkan, indah ya, bagus ya, sampai di atas. Bagus, indah. Tapi orang ini sombong ini. Ya, dinaikkan ke atas, sudah indah ya, iya. Yang di bawah itu gimana? Ngeri ya. Terus dijorokno, cuk, mati gak? Ya, insya Allah mati. Karena mati yang tahu hanya Allah. Gitu kan ya? Mati. Mana yang lebih menyakitkan? Jatuh di lantai dasar atau dijatuhkan dari lantai paling tinggi ke lantai dasar? Dibawa dulu ke atas, ya, terus dijatuhkan. Itu kan nggak langsung mati. Delok sih, naudzubillah min dzalik, ngeri pokoknya ya. Semoga kita semua selamat dari yang begitu ya. Peluk, masya Allah. Sebelum jatuh itu sakitnya luar biasa. Nah, orang sombong begitu. Orang sombong itu nggak langsung jatuh. Dinaikkan dulu. Tambah naik. Tambah naik. Gak ileng-ileng. Ya wis, dijorokan, plek mati. Tuh Fir'aun begitu. Sombong. Terakhirnya kan ditunjukkan kekuatannya Fir'aun. Bala tentaranya. Merasa hebat, merasa luar biasa. Armadanya semakin kuat. Ujung-ujungnya mati. Korun dengan harta karunnya. Masya Allah. Kuncinya saja buat buka gudangnya yang bawa orang gede-gede, sekian banyak orang, kira-kira berapa puluh meter tuh ya panjang kuncinya ya. Ujung-ujungnya apa? Tenggelam di dalam bumi. Bahkan sampai sekarang kalau jenengan nemu harta di bawah tanah disebut harta karun, harta korun, itu miliknya korun sampai hari ini. Sombong. Penyakit yang mengerikan, menyebabkan su'ul khatimah. Nah, untuk orang-orang yang disayang Allah tidak dibiarkan sama Allah. Naik sedikit dijatuhkan.
Jalan lagi, naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Itu berarti disayang. Berarti disayang. Yang gak disayang, muga gak tiba. Paham ya Bu ya? Nah, termasuk ngurus pengajian. Ini ngurus pengajian tuh kalau ada sombongnya sama Allah dijatuhkan. Jatuhkan tuh gak harus jatuh pangkatnya loh ya. Dikasih godaan, dikasih ujian. Contoh, Busehah wal afiyah gak nak sombongin insyaallah. Gak nak sombongin. Ya, Habib Novel masih banyak sombongnya. Lu masih banyak. Insyaallah hilang sombongnya. Amin. Ya. Saya naik mobil mau berangkat pengajian. Mau berangkat pengajian. Tapi di hati saya masih ada sombong. Masih ada sombong. Wah, pede. Jam 9 akan sampai di sana. Lali gak ngomong insyaallah. Gak bilang insyaallah. Gampang caranya Allah Ta'ala. Kalau Allah tuh ya insyaallah sayang sama saya. Dibuatnya gampang. Ban bocor selesai. Ban bocor selesai. Semua siap, kabeh siap, sopir siap, mobil siap, bensin siap, duit siap, tenaga siap, sehat siap. Begitu jalan, kempes. Kempesnya adalah di tengah hutan. Ditinggal yo, gak mungkin. Cari ganti ya gak mungkin. Terakhir ngomong apa? Ya Allah, lali insya Allah. Lupa insya Allah. Jadi orang kalau naik tapi punya sombong saat saja akan langsung sama Allah disentil. Biar sadar. Biar husnul khotimah. Termasuk ibu-ibu. Maaf ya Bu ya. Bu, jenengan pede disayang suami. Harus pede ya Bu ya. Tapi kalau jenengan sombong sama orang lain, hati-hati. Suamiku tuh loh, tak seperti suamimu. Ini salah. Kalau suamiku tuh loh hebat, alhamdulillah, bagus. Tapi begitu ngukur dengan suami orang lain itu sombong. Karena merendahkan orang lain. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan siapapun. Dan ghamtun nas, memandang remeh orang lain. Suamiku tuh loh tidak seperti suamimu. Suamiku tuh loh sayang, pol sama aku. Pol, gak seperti suamimu itu yang mata keranjang. Masya Allah. Begitu pulang ke rumah, delalah kok handphone suaminya geledak. Kemudian kok ada notifikasi masuk. Sayang, semalam sungguh menyenangkan. Ambiar. Ambiar mboten Bu. Dibuka terus ada love-nya 20. Gregeli. Besoknya tonggonya ganti ngomong, suamiku tuh loh tidak seperti suamimu. Rasano. Makanya jangan sombong. Membanggakan suaminya bagus. Tapi dengan merendahkan suami orang lain, naudzubillah min dzalik. Membanggakan istrinya bagus. Tapi dengan merendahkan istri orang lain, naudzubillah min dzalik, sombong. Al jaza alal jinsil amal. Nanti balasannya serupa. Balasannya serupa. Nah, kalau Allah sayang, ini kalau ada kesombongan di hati kita, itu dikikis sama Allah. Dikikis dari mulai pelan-pelan sampai kasar. Kalau pelan-pelan sadar ya selesai. Pelan-pelan gak sadar dikasari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda Allah sayang. Biar apa? Biar ujungnya husnul khotimah. Ujungnya biar husnul khotimah. Makanya kita kalau dapat yang begitu-begitu tuh jangan marah dulu sama siapapun. Misal ya, kok dimaki orang, dasar B, lanjutannya nggak usah disebutkan, ya. Dasar G, itu kalau langsung emosi, nggak belajar kita. Tek, nengopo ya. Saya nggak punya salah kok ada yang menggekan saya, mengebekan saya, ya. Kenapa ini? Ada apa dengan diri saya? Jangan lihat orang itu. Ini belajar ya, buat saya juga belajar nih. Kenapa saya dibeginikan? Kenapa ya? Cek.
Oh, iya. Hati saya ternyata saya merendahkan dia. Maka saya direndahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah diingatkan. Entek dosa, sadar. Akhirnya saya sadar. Pernah ngalami enggak? Enggak usah dijawab karena saya yakin pernah. Ya, modelnya seperti apapun ya. Saya yakin pernah. Itu tanda kita orang baik. Tanda orang baik. Karena kalau dijewer, disentil, dicelentik itu tanda orang disayang. Lah kalau udah dijotos itu lain masalah. Ya dijotos itu naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya minta bantuan share. Bantuan menyampaikan pada yang lain. Saya pengen segera melunasi hutang tanah 3,6 miliar. Ya, hutang tanah majelis kurang lebih 3,6 miliar untuk yang pojok sana. Yang lain gak usah dibahas, yang pojok sana dulu. Pembangunan asramanya untuk gedungnya sudah selesai, belum finish. Ya, belum finish artinya tinggal di finishing lah. Tapi udah bisa dipakai. Tapi tanahnya masih menyisakan hutang 3,6 miliar. Saya minta Anda semua jadi juru share. Sampaikan sama yang lain, Habib Novel jualan buku. Jadi yang mau bantu cepat, cepat, Habib Novel jualan buku, judulnya Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Pinjam Bu, insyaallah. Makasih. Jualan buku ini, tebal 240 halaman. Cuman buku ini saya jual paketan sekarang ini. Paket A, paket B, paket C. Paket A jumlahnya 80 eksemplar, paket B jumlahnya 40 eksemplar, paket C jumlahnya 20 eksemplar. Paket A harganya 8 juta, paket B harganya 4 juta, paket C harganya 2 juta. Kalau ada teman-temannya yang mau berjamaah beli, mungkin 4 orang, ya, urunan beli paket C. Atau mungkin 1 orang di kampung yang duitnya banyak, mau punya acara pengajian, mau ngedum, mau beli 80, ya paket A. Artinya beli paket A 8 juta, dapat buku yang memang nilainya 8 juta, tapi uangnya membantu pelunasan majelis. Bukunya boleh dibagi sendiri, boleh dijual lagi, ya, boleh dijadikan warisan, terserah. Ya, artinya nggak hilang, nilai uangnya tidak hilang, tetapi justru dapatnya double. 1 dapat pahala beli buku, 2 dapat pahala bangun majelis. Tolong sampaikan sama yang lain. Insya Allah nanti kalau tersebar dengan cepat, insya Allah saya juga bisa melunaskannya dengan cepat. Kenapa mau saya lunaskan dengan cepat? Karena saya insya Allah pengen segera dapat rezeki lagi, bisa belilah lagi. Untuk apa? Ya untuk majelis, karena majelis saya masih butuh ruangan yang besar. Di samping saya ini ada musola Ar-Raudhah ini kan dipakai untuk kegiatan macam-macam. Ya, untuk kegiatan macam-macam. Sekarang yang pinjam untuk pernikahan itu semakin banyak. Nah, kemudian kalau Jumat, ibu-ibu itu sudah sekarang tempatnya kesian. Hampir tergusur yang di atas tuh, hampir tergusur sama bapak-bapak, karena di bawah bapak-bapak mulai penuh. Nah, saya berharap bisa saya lebarkan. Nanti kalau bisa saya lebarkan lagi, maka ruangan ibu-ibu enggak di atas. Ruangan ibu-ibu ada di bawah, nyambung dengan yang laki-laki di bawah. Atas tuh hanya untuk tambahan bapak-bapak. Kemudian untuk acara pernikahan dan acara yang lain, itu saya pengen buatkan gedung tersendiri. Dan semuanya di sini kan gratis. Tidak ada yang disewakan dengan nilai rupiah. Semua kegiatan gratis. Bahkan untuk santri weekend kita kasih tempat tinggal dan makan, minum gratis selama santri weekend di sini. Nah, untuk semua itu saya bekerja diantaranya buat buku. Habib, saya mau ikut bantu, nggak beli buku boleh enggak? Boleh, terserah. Mau 1 rupiah, mau 200 miliar boleh. Ya, nggak jadi masalah. Nah, caranya bagaimana? Kalau untuk yang itu semua insya Allah udah paham. Transfer ke nomor rekening yang sudah saya share, atau titipkan di Majelis Ar-Raudhah kepada pos, itu ada Mas Edwin di pos, atau di toko Alibaba ya, yang jaga di situ, terserah. Atau kalau Jumat atau Rebu sore mungkin ada tempat untuk naruh yang bisa ditaruh, taruhkan saja. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai.
Itu yang bisa saya sampaikan. Minta bantuan share, bantuan nyampaikan sama yang lain. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadhak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.